Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube GKJ Selokaton dalam sajian Mantra Kita. Di tengah perkembangan kemajuan teknologi informasi, GKJ Selokaton hadir sebagai upaya mewujudkan gereja digital yang setiap saat hadir di tengah publik. Hari ini Jumat, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai hamba Allah di tengah masyarakat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami kenal dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Berilah kami telinga yang dapat mendengar dan hati pikiran kami dapat memiliki keinginan senantiasa melakukan firman-Mu. Berkatilah kami, kiranya Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tersirat di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dan ke-17 yang demikian bunyinya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati raja. Berbahagialah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Sebagai bangsa Indonesia, bulan Agustus memiliki kesan yang sangat istimewa. Karena bangsa kita 80 tahun yang lalu dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan. Bahkan dalam kalender gerejawi, bulan Agustus dimaknai sebagai bulan kebangsaan. Semangat yang dapat menumbuhkan integritas melalui keteladanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia yang telah dimerdekakan, hidup di tengah kehidupan yang penuh dengan cobaan, kita diingatkan untuk hidup sebagai hamba Allah yang setia dan tidak menyalahgunakan kebebasan yang seringkali diselubungi kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Semangat memperingati kemerdekaan bukan dimaksudkan menyambut dengan gegap gempita, pesta pora, serta penampilan penuh atraksi yang menunjukkan kesombongan untuk mendapatkan pujian, tapi merayakan kebebasan dari perbudakan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup, disertai dengan tekad kesediaan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sebagaimana tersirat di dalam kitab Kisah Para Rasul 1
ayat yang ke-8 yang demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sebagai pengikut Kristus yang telah dibaptis dan menerima urapan Roh Kudus, kita harus menjadi saksi dalam kehidupan nyata. Kota Yerusalem kita maknai sebagai keluarga besar kita. Kemudian Yudea adalah saudara seiman dimanapun mereka berada. Dan bangsa Samaria adalah bangsa yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sikap hidup sebagai saksi Kristus di tengah kehidupan masyarakat yang selalu ada pasang surut kenyataan hidup, kita harus tetap teguh. Ibarat seperti akar pohon yang senantiasa menyerap makanan untuk menghidupi batang pohon, ranting, daun, dan buah. Tetapi akar pohon tetap setia dan bertahan dalam cuaca apapun, berada di bawah permukaan tanah, bergerak, tidak nampak tapi berdampak. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup di tengah masyarakat yang berbeda-beda, kita tentu harus mampu memberdayakan diri kita untuk menjunjung tinggi toleransi sebagai pondasi peradaban. Bergaul dan mengabdikan diri untuk kepentingan sosial, walaupun sesuai dengan kenyataan ada warga masyarakat berbeda agama, tapi biarlah mereka membaca sikap perilaku pengikut-pengikut Kristus yang senantiasa mengasihi sesama. Kita dapat terpanggil merintis terwujudnya kawasan moderasi beragama. Walau demikian, tentu kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang sesuai fakta, bukan kebenaran yang diciptakan berdasarkan persepsi dan kepentingan. Tentunya menerapkan sikap toleran tidak mudah untuk diwujudkan. Karena jika kita berat sebelah, berjalan terlalu ke kiri, kita akan menjadi seorang yang sekuler, yang hidup hanya berdasarkan logika. Dan bila kita terlalu berjalan ke kanan, akan menjadi fanatisme yang membabi buta. Maka kita selayaknya harus berjalan di jalan yang lurus. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku iki dalane sarta jatine kayekten lan kauripan. Ora ana wong siji-siji kang sowan marang Sang Rama menawa ora metu ing aku." Kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Namun demikian, sekalipun kita ada keterbatasan, tapi percayalah,
Tuhan akan memampukan kita untuk senantiasa mengasihi, menghormati sesama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Kehidupan yang ditandai dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi yang melawan jiwa. Kehidupan sebagai hamba Allah bukanlah berarti harus ditempuh dengan menyendiri, menutup diri, bertapa, mengasingkan diri. Tapi menjalani hidup tetap kuat berhadapan dengan segala godaan, tantangan dalam kehidupan nyata, dan tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tolong jadikanlah kami sebagai alat damai sejahtera-Mu, sebagai pewarta-pewarta Injil dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menyertai senantiasa. Amin.